sama SMA ini kok langsung sama dari pasangan itu yang diharapkan apa? Yo sifatnya atau apanya itu apa yang diharapkan Pak? Sama-sama mengerti. Sama-sama mengerti. Sip. Makasih Pak. Kalau ibu-ibu sama atau beda? Wes, wes ini memang luar biasa nih ya, sama. Ini padahal saya yakin ini bukan istri panjenengan nih kayaknya. Ya tapi sama. Oke, tetapi ingat, kalau saya tanya, apa harapan panjenengan kepada pasangan? Atau saya ditanya istri saya misal, ya saya juga enggak tiap saat ditanya, tapi saat ditanya itu yang muncul di hati saya Pak, dengarin teko. Betul atau salah? Kalau saya ngalamin sendiri, saya nggak munafik saya. Kalau istri saya tuh pas sebenarnya apa sih yang Mas harapkan di saya atau harapkan di aku itu mungkin Masya Allah, ini lagi berkesan beroboh atau ngapunten, ini habis dapat wahyu mungkin ya, atau habis silaturahim ke gurunya. Gurunya istri saya tuh gampang dicari di Jogja, namanya Ustadz Satori. Ustadz Satori, lanjutannya saya lupa. Ibu kenal ya. Istri saya kalau udah kajian itu tuh Masya Allah, kon ngenteni, kon parkir motor itu kon nunggui wajah. Karena di sana pas saya zaman kuliah itu kebanyakan taklimnya itu perempuan-perempuan. Istri saya nggak mengizinkan saya masuk, takut tersengat Pak. Ya, karena masih berbahaya dulu ya. Ya, ibu pernah datang di majelisnya Ustadz Satori Abdurrauf? Oh belum, YouTube, Masya Allah. Pernah? Oh jenengan Jogja, tapi belum pernah ke sana. Masya Allah. Semoga pas mudik bisa sowan teng mriku. Itu luar biasa. Oke. Jadinya saya belum pernah di venue istri saya, ya. Beliau nge-venue sama Ustadz Satori Abdurrauf. Jadi agak sakit sih Pak. Bojo dhewe iki jarang di venue. Paling ya nek pas dikasih uang tuh, Masya Allah, suami tercintaku ya kan. Itu. Saya nggak munafik, apa adanya saya. Moga-moga. Makanya ingat, siapapun nih sama pasangannya kok ditanya apa harapanmu ke aku, itu Masya Allah. Itu lagi benar-benar suami atau istrinya atau pasangannya lagi benar-benar dalam tingkat kesadaran yang luar biasa. Tapi kalau sebaliknya biasanya apa? Biasanya apa? Yang sering diucapkan istiqomah dan sering kita dengar apa? Napa niku Pak? Napa niku Bu? Biasanya apa? Biasanya adalah Nih kalimatnya kayak gini. Ini saya ngaca ke saya sendiri ya. Wes 10 tahun kowe karo aku. Tapi kowe gak mengerti balas perasaanku. Tuh, yang istiqomah dilakukan yang kayak gitu, bener ya? Ada yang sama dengan saya? Sami nggih? Kalau nggak ada kan berarti luar biasa, ini nggak perlu kajian, serius. Saya nanti bilang Ustadz Mukhlisin, Ustadz ini pun wisuda sedanten nih. Kalau saya masih sering ngalamin kayak gitu. Jadi masih sering ketika apa? Situasinya tidak normal, akhirnya tidak ideal menurut saya atau tidak ideal menurut istri saya. Yang disampaikan adalah mesti apa? Tuntutan, permintaan. Entah suami ke istri atau istri ke suami. Berarti sama aja. Wes niku kritikan apa dan lain. Makanya tingkatan kebiasaan istri yang benar-benar paling benar-benar perlu rahman rahimnya Allah itu bukan ngemol, bukan ngemil, tapi ngomel. Itu Masya Allah Pak. Ini kalau tidak pakai kunut nazilah mungkin. Itu serius. Saya kalau nggak terapi, karena pas ketika drop, Masya Allah. Ini cara pandang lelaki loh Bu, ngapunten loh Bu. Walaupun di sini ibu-ibu apa kan mesti berbeda-beda, ya kan? Tapi kemarin sudah kita sepakat bahwa istri yang sehat itu adalah istri yang benar-benar ya
nggak meneng aja, tetap ceriwis. Kalau nggak ceriwis ya berarti perlu apa? Diterapi. Makanya sampai kemarin yang Temanggung ada kelas spiritual motherhood, sembuh banting apa itu pintu, meja dan lain sebagainya, atau banting, jangan sampai banting suaminya, bahaya nih. Oke? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang perlu disadari, ingat, ketika kebiasaan menuntut itu masih tinggi, berarti apa? Kita, terutama lelaki, kita bukan menuntut diri kita, tapi sering menuntut pasangan kita. Kalau kayak gitu diteruskan, wis toh, sampai kapanpun, ataupun banyak orang yang sudah ngefan panjenengan, yang sudah terkesima sama keluarga panjenengan, tetap saja nopo, jenengan malah yang capek dengan apa? Pujian-pujian atau statement-statement yang dikeluarkan orang. Ya, saya juga akhir-akhir ini ngerasain Bapak Ibu, kayaknya itu kalau nyomblangin orang itu gampang, cepet, tapi nyomblangin adik sendiri itu Masya Allah. Jadi menyatukan bagaimana nafsul fikroh antara adik dan orang tua itu perlu perjuangan tinggi. Bahkan kemarin saya pulang khusus sehari itu hanya untuk apa? Mendengarkan curhatan bapak, ibu, dan adik saya. Ini lagi sengketa masalah perasaan ya. Bapak ibu bloknya itu kota A, adik bloknya itu blok kota C. Jadi berbeda. Makanya ini kita belajar sekarang apa? Yang harus dituntut panjenengan Bu, panjenengan Pak, bukan pasangan panjenengan. Karena ingat, selama kita masih menuntut pasangan kita, serius, yang ada cuma apa? Perjalanan capek, perjalanan ngos-ngosan, perjalanan yang benar-benar yang tidak akan ada ujungnya. Makanya guru saya berpesan itu, Bapak Ibu, kan yang bisa mengubah takdir itu apa? Ikhtiar apa doa? Halo? Doa. Ad-du'a silahul mu'minin wa ibaduddin wa nurus samawati wal ard. Yang namanya doa itu Bu, senjata. Mewakane niku, kan jenengan pun ngertos danten to Bu. Ibu kan istiqomah kan disakiti bapak Bu. Betul? Saya gak ngaku Pak, tak takoni meneh. Istiqomah napa mboten? Anak bapak tadi wedi kabeh iki. Sampai jawab iya delok. Nek ngejak kajian ning abad meneh rata terke. Ya, kalau istri saya Bu itu masih bilang apa? Masih sering tersakiti. Entah kata, entah tingkah laku saya, dan yang paling sering tidak difahami kami para lelaki, nggak tahu kalau di sini berbeda ya, tes lagi, adalah sikap saya saat istri saya konflik sama ibu saya. Kadang-kadang saya belum bisa menempatkan kepada sosok yang adil. Kowe mesti bela ibumu, gak tau bela aku mesti salah. Sama Bu, saya tahu ibu-ibu tipe wancing wangel lagi ya. Katanya perlu air mineral lagi. Itu saya yang paling susah peka di situ Pak. Ngapunten. Saya mesti posisinya dikira apa? Bela ibu, ya kan? Atau ibu saya mengira saya bela istri. Itu adalah Bu, bagian terberat para suami. Itu kalau bisa itu paling mengasingkan diri di di pulau waduh. Di apa itu? Kemarin tuh di sebelah Pendopo Magelang itu ada wisata apa Pak? Nah, Kiai Langgeng ya. Ya mungkin semedi ini kan malah rame. Yes, jadinya kita arahnya ke situ dulu. Ya, moga-moga makin bisa masuk dan masuk ke situ. Yes, karena apa? Doa kita sama Bapak Ibu, Masya Allah, kan
min azwajina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu. Nah, jadinya bukan kita menuntut pasangan itu menjadi penyejuk pandangan, tetapi bagaimana kita berazam diri untuk menjadi penyejuk pandangan bagi pasangan dan anak. Dan ini Pak MC kok teng mriku terus nih, jenengan balik mriki. Aku tenan, aku perasaane dhewe gak enak nih. Nggih. Ngapunten. Nggih teng mriki Pak. Wis mboten kula ken nyampe ning mik melih. Wis jenengan teng mriki mboten napa-napa. Wae jenengan harus ngancani kula nih. Wis nggih. Sekarang Bu. Sekarang kita pelan-pelan. Jadi guru saya menyampaikan orang atau personal atau apa mulai sebutannya saya nggak tahu, atau sosok kepala keluarga, sosok makmum, sosok suami, sosok istri di dalam keluarga itu benar-benar jadi idaman, benar-benar jadi perfect dalam arti tetap ada apa kekurangan. Itu syaratnya cuma satu kata guru saya, yaitu apa? Guru saya bilangnya cuma dengan satu kalimat, pusat kehidupannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman itu tok. Nah, Yosi nanti di sini tugasnya apa? Nyampein ciri-cirinya. Ingat, biasanya kalau sudah diciri, wah aku wis kabeh man, wis tahu kabeh, tak lakok nih. Mungkin sudah panjenengan lakukan, tetapi saat melakukan kurang ikhlas, ya kan? Mungkin sudah pernah jenengan lakukan tetapi belum istiqomah. Yang susah niki istiqomah. Itu Bu, Ibu, kemarin tuh sama Bunda Fusna itu diajari apa? Cara senyum yang baik, barokah senyum itu Masya Allah, keluarga itu bisa luar biasa. Barokahnya senyum itu dengan apa kemarin tuh? Gigit pensil. Jadi kalau ditanya sama suaminya, Bu udah makan? Sampun ini. Namanya gigit pensil. Apalagi apa pagi hari. Jangan sampai ditanya bapak atau bapak ditanya ibu, jawabannya langsung serem itu. Pak badhe teng pundi? Udu urusanmu. Bayangin, udu urusanmu. Bahkan kemarin saya di rumah disilaturahmin sama teman saya. Ya luar biasa sih beliau. Ya intinya sudah cerai. Masih muda, masih seumur saya, tinggi dikit lah, atas saya dikit, tapi apa gara-gara psikis yang kena itu Masya Allah Pak. Penyakit gula, stroke dan lain sebagainya. Apalagi yang bikin menyiksa beliau adalah dipisahkan sama apa? Anaknya, sama dzurriyyahnya. Makanya Masya Allah panjenengan yang masih ngumpul ini bersyukurnya luar biasa. Wes ya Bapak Ibu, kata kunci, kalau bahasanya Ustadz Yusuf Mansur, wah ini paling enak. Pribadi, sosok, suami, istri yang paling ideal, yang diharapkan itu adalah, kalau pakai bahasanya Ustadz Yusuf Mansur itu kan, Allah enough. Kan Ustadz Yusuf Mansur sering bilang, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Betul? Masih ingat? Saya ini eling borai. Kan majelis Ustadz Yusuf Mansur dulu di Temanggung sering tuh dulu. Nah, kan beliau sering menyampaikan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, kalau saya beda, sedikit ada nadanya dikit, biar ibu-ibu ini agak semangat ya. Nggak tahu ini mikir apa, saya nggak tahu. Ini tanggal berapa sih Bu? 20 ya. 20 memang agak ya berat Bu ya. Bu Bapak dipandang itu juga udah angker bapaknya. Besok tokne abeh. Ya, aja njaluk meneh. Ya kan 10 hari lagi. Ya kan? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ini kayaknya apa? Nggak terkait dengan keluarga, tetapi ini intinya inti di sini. Makanya kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu LDM-an, long distance married sama istrinya, tapi tetap apa? Fan-fan aja. Bayangin itu ketemu setelah berapa tahun baru ketemu. Ya kan? Loh, kalau kita Masya Allah, jangankan setahun Pak, seminggu itu udah kayak game over itu loh Masya Allah. Apalagi bapak-bapak loh.
ada yang jalan, masya Allah, orang Kazakhstan, Uzbekistan.